dimulai. Izinkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Ketua Program Studi D3 Keperawatan, Bapak Ibu dosen serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, saya akan membacakan susunan acara. Acara pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ketua BEM, Tikas Muhammadiyah Ciamis. Acara yang kedua, penjelasan program perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Acara yang ketiga, pembagian tugas dan struktur organisasi kelas. Acara yang keempat, penjelasan administrasi keuangan. Acara yang kelima, diskusi atau tanya jawab. Acara yang terakhir, pembacaan doa tutup. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ketua BEM kita, Rafiuddin, mohon maaf. Rafiuddin, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rafiuddin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya.
penjelasan program perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi D3 Keperawatan kepada yang terhormat Bapak Suhanda SAG Eskepnes MKes, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Puji syukur mari kita panjatkan ke Rabb kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul menjalankan beberapa aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh dosen program studi D3 Perawatan, alhamdulillah sebagian besarnya berkumpul di program studi di kampus. Dan salam hormat kami kepada orang tua mahasiswa di rumah. Mudah-mudahan ada keberkahan dan keselamatan. Juga seluruh mahasiswa yang saat ini belum bisa hadir offline di kampus dikarenakan memang kebijakan dari institusi setelah divaksin kemarin diistirahatkan sampai awal Oktober. Mudah-mudahan di awal Oktober tidak ada kendala, semua bisa masuk ke kampus, kita bersilaturahim, bertatap muka. Mudah-mudahan keselamatan dan keberkahan bisa kita dapatkan. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah tahun ajaran baru akan segera dimulai, tepatnya pada hari Senin besok, tanggal 13 September 2021. Namun program pembelajarannya masih online. Tadi ya, dengan pertimbangan antisipasi berkaitan dengan pandemi saat ini. Saya sampaikan dalam kesempatan ini beberapa program yang akan kita jalankan bersama selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan target program studi. Saya sampaikan secara umum dulu bahwa program studi D3 Keperawatan mulai tahun ajaran 2019-2020 sudah menggunakan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum program studi D3 Perawatan tahun 2018 update. Dan kami sudah mengadakan workshop untuk peninjauan kurikulum ini dan alhamdulillah sudah terbentuk kurikulum. Kurikulum tersebut berbasiskan kepada visi misi Muhammadiyah, visi misi Srikas, dan juga visi misi program studi D3 Keperawatan. Apa itu visi misi program studi keperawatan? Alhamdulillah sudah kita sepakati program studi keperawatan jangka waktu
mulai tahun 2018 yang lalu sampai tahun 2026 kita menetapkan visi bahwa program studi ingin menjadi program studi yang islami, program studi yang unggul dalam perawatan medikal bedah dengan fokus keperawatan luka, serta lulusannya nanti bisa bersaing di pasar global, pasar internasional. Itu harapan kami, yang puncaknya insya Allah bisa kita capai pada tahun 2026. Visi tersebut bisa tercapai bukan hanya ikhtiar dari program studi saja, tetapi pelaku utamanya adalah mahasiswa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengajak bersama-sama, mari kita wujudkan visi prodi untuk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa, untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa, demi masa depan mahasiswa, demi profesi yang kita geluti saat ini. Bagaimana kita mewujudkan visi tersebut? Maka ditorehkanlah di dalam kurikulum program studi. Ya, yang tadi saya sebutkan, program studi yang akan kita selesaikan ini untuk tingkat 3 tinggal 2 semester, berarti semester 5 dan semester 6. Untuk tingkat 2 4 semester lagi, dan untuk tingkat 1 masih utuh 6 semester. Dengan bobot SKS antara 118 sampai 120 selama 3 tahun. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka nanti mahasiswa akan mendapatkan pendalaman ilmu dan pembiasaan praktek, baik di laboratorium maupun di klinik atau di lapangan di masyarakat. Untuk mencapai visi Islami, maka kami menetapkan lewat kurikulum yang dikeluarkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, menetapkan ada 8 SKS mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan yang akan dipecah ke dalam 4 semester. Mulai di semester 2 nanti, karena di semester 1 ada pendidikan agama. Kita mulai di semester 2, kemudian semester 3, semester 4, dan semester 6. Ya. Di dalam pendidikan AIK ini, outcome-nya adalah ingin membentuk mahasiswa yang punya karakter Islami, punya akhlak Islami, punya akhlakul karimah. Itu puncaknya. Jadi keberhasilan di pendidikan Al-Islam ini bukan nilai yang tinggi sebenarnya, karena itu ukuran yang tentatif saja, nilainya A semua, bukan itu harapan kami, tapi yang terpenting adalah terbentuk karakter yang Islami bagi mahasiswa. Oleh karena itu, kami harapkan mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan yang sudah dirancang oleh program studi melalui mata kuliah formal Al-Islam Kemuhammadiyahan maupun kegiatan-kegiatan mentoring, kegiatan sholat berjamaah, kultum, kuliah duha, ya, mungkin juga nanti ada kita programkan qiyamul lail, belajar saum dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan bisa diikuti oleh mahasiswa. Yang kedua, visi unggul dalam keperawatan medikal bedah ini sudah melalui tracer study, sudah melalui kajian tentang kebutuhan di lapangan, rumah sakit, puskesmas dan masyarakat, kemudian juga kajian sumber daya dosen yang dimiliki oleh kita, beserta potensi lapangan kerja yang sangat luas untuk keahlian keperawatan medikal bedah. Sehingga kami memutuskan
keperawatan medikal bedah itu menjadi unggulan yang nanti akan difokuskan kepada keperawatan luka dan diperkaya oleh keperawatan gawat darurat. Gitu. Jadi nanti di semester 4 dan di semester 5 mahasiswa akan diberikan tambahan keahlian keperawatan luka dan keperawatan medikal bedah. Dari keperawatan luka, harapan akhirnya nanti setelah mahasiswa lulus, mahasiswa bisa membuka praktek mandiri keperawatan luka di tempat tinggalnya masing-masing. Atau menjadi tenaga di keperawatan home care untuk pasien-pasien yang memerlukan perawatan luka. Itu harapan kami, ya, yang nanti mungkin level keahliannya setelah lulus harus ditingkatkan dulu ke level advance, ya, bahkan bisa tersertifikasi internasional kalau nanti ada sebagian dari mahasiswa berminat bekerja di luar negeri, sehingga keahlian keperawatan luka bisa dimanfaatkan baik di tingkat regional, lokal, maupun internasional. Mudah-mudahan ini menjadi daya saing lulusan kita, ya, untuk merebut pasar kerja. Ya, minimalnya bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga yang membutuhkan pertolongan perawatan luka. Karena ini perlu keahlian khusus. Bisa semua orang merawat luka, tetapi merawat luka yang efektif dengan hasil yang diharapkan itu yang susah. Ya, itu yang harus diperdalam oleh kita. Nah, di unggulan medikal bedah ini disiapkan sebanyak 10 SKS. Disiapkan sebanyak 8 SKS, 6 SKS untuk KMB, keperawatan medikal bedah 1 dan medikal bedah 2. Di sana akan lebih diperkaya pendalaman materi-materi yang fokus dengan kebutuhan di lapangan, beserta penambahan waktu praktek klinik di lapangan. Kemudian 4 SKS untuk keperawatan medikal bedah komprehensif, dan 2 SKS untuk keperawatan komprehensif yang nanti dibutuhkan pada saat mahasiswa uji kompetensi. Nanti itu di semester 5 dan di semester 6. Keperawatan medikal bedah komprehensif dan keperawatan komprehensif ditempatkan di semester 5 dan 6 agar mahasiswa mendapatkan informasi yang terbarukan mendekati ujian kompetensi sebagai puncak dari proses perkuliahan. Maaf, ada trouble sedikit HP-nya. Kepanasan, bukan kedinginan karena hujan, kepanasan. Saya lanjutkan. Halo. Ya, maaf, ada gangguan sedikit. Saya lanjutkan bahwa visi unggul dalam keperawatan medikal bedah, rancangannya seperti itu. Kita tambahkan 10 SKS, 3 SKS di semester 3 melalui KMB 1, teori, praktek lab dan klinik. 3 SKS di semester 4 sama
1 SKS laboratorium dan 1 SKS klinik, 2 SKS semester ya praktek klinik di rumah sakit maupun di komunitas nantinya. Kemudian 2 SKS di semester 6 melalui keperawatan komprehensif klinik. Harapannya mahasiswa selain nanti bisa mudah beradaptasi dengan kasus-kasus keperawatan medikal bedah, terutama karena di uji kompetensi hampir 50% di komposisinya di medikal bedah. Sehingga kalau medikal bedah sudah merupakan materi yang biasa dibahas, kasus yang biasa dibahas, kasus yang biasa ditangani, insya Allah uji kompetensi bisa lebih baik ya. Memang sekarang ini sudah baik dari kita, alhamdulillah. Terakhir uji kompetensi kita kakak tingkat yang kemarin hampir 100%, yaitu 98,3%. Mudah-mudahan angkatan yang sekarang, angkatan 1920 ini bisa menggenapkan harapan kita lulus uji kompetensi 100%. Amin. Yang ketiga, kita ingin juga lulusan itu mampu bersaing di pasar global. Ya, kenapa di pasar global? Kita canangkan di periode 18 sampai 2026 dikarenakan pertama kurikulum yang dibuat, kurikulum 2018 yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum yang sudah mengadaptasi kurikulum D3 keperawatan ASEAN. Jadi kurikulumnya sudah membawa kita ke level mancanegara. Nah, kalau kita sembunyi terus di level lokal, regional, atau nasional, kemungkinan kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, maka kita menetapkan visi global ini merupakan visi yang merupakan harapan semua pihak, terutama para alumni dan orang tua di rumah. Ya. Berapa SKS kita siapkan untuk visi global? Kita lihat pengalaman kakak-kakak kelas yang sudah bekerja di luar negeri, diantaranya yang terakhir terbanyak itu ke Jepang, ada juga kakak tingkat yang sudah agak lama itu ke Korea, ke Taiwan, ada juga yang ke Timur Tengah, terutama di Kuwait dan Arab Saudi. Nah, berdasarkan pengalaman alumni kita tersebar di negara-negara tersebut, maka kami siapkan 10 SKS itu, yang 2 SKS karena ada bahasa Inggris. Ya, kita siapkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada 2 semester. Di semester 5, 2 SKS itu bahasa Inggris murni dari kurikulum inti. Kemudian kita tambahkan untuk memperkuat bahasa tersebut di semester genap 2 SKS ya, sama 2 SKS itu kurikulum tambahan institusi sebagai penciri untuk sampai kepada area global tersebut. Mudah-mudahan ini bisa membuka wacana minimalnya sehingga menambah motivasi bagi mahasiswa untuk memperdalam lagi bahasa Inggris. Ya, di semester 6 nanti diampunya tidak oleh dosen bahasa Inggris. Karena kami harapkan di semester 6 itu mahasiswa bisa beradaptasi dengan pekerjaan keperawatan di luar negeri, dengan istilah-istilah, dengan bahasa langsung di klinik luar negeri. Sehingga harus dosen yang memang memahami secara kontekstual materi keperawatan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi nanti kita siapkan dosen yang sudah teruji kemampuan bahasanya, karena saat ini beliau kuliah di luar negeri,
ya dengan kemampuan bahasa yang insya Allah nanti bisa ditularkan, ya, disebarkan kepada mahasiswa insya Allah, sehingga tantangan bahasa bisa kita pecahkan dengan strategi seperti itu. Tetapi itu tidak cukup sebenarnya, mahasiswa harus aktif juga secara mandiri, memperkaya diri, membiasakan diri dalam berbahasa Inggris. Ya. Yang kedua, bahasa Arab. Nanti juga bahasa Arab, karena tadi lapangan kerjanya banyak yang ke Timur Tengah, maka bahasa Arab juga dijadikan unggulan untuk menyambut tantangan lapangan kerja di Timur Tengah khususnya. Jadi bahasa Arab juga nanti di semester 6 kita tempatkan agar mahasiswa pada saat ada tes ke luar negeri dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris ataupun ada bahasa keduanya bahasa Arab, masih hangat begitu ya, tujuan program studi itu masih hangat, masih ingat, sehingga tidak terlalu menyulitkan mahasiswa. Tapi jangan khawatir, biasanya para pengerah tenaga kerja baik melalui lembaga resmi yang dilegalisasi oleh pemerintah maupun lembaga yang langsung di bawah Departemen Ketenagaan itu biasanya memberikan kesempatan untuk melatih bahasa, budaya, dan teknologi terkini di negara-negara tujuan melalui pelatihan persiapan pengerahan tenaga perawat sesuai dengan kapasitas calon perawat tersebut. Kalau sudah begitu mahir mungkin tidak lama bisa langsung berangkat. Kalau sudah mahir, sudah hafal, sudah lolos tes-tes, tapi yang masih ada hambatan bahasanya biasanya dibantu dengan pelatihan. Nanti mungkin Pak Henry bisa ya memberikan info tentang alumni kita yang sekalian nanti Pak Henry memberikan informasi tentang itu. Kemudian apalagi ada mata kuliah kewirausahaan. Ini sebenarnya mata kuliah inti tetapi kita tambahkan karena kewirausahaan itu merupakan kunci dari peningkatan kesejahteraan ekonomi alumni nanti. Jadi alumni atau mahasiswa yang punya karakter berwirausaha itu biasanya yang mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan baru, mudah sekali untuk menangkap peluang-peluang yang ada dimanapun dia berada. Baik dia bekerja di tempat tinggalnya, bekerja di level regional, nasional maupun di internasional, yang punya karakter kewirausahaan ini yang biasanya cepat beradaptasi dan cepat mendapatkan posisi-posisi yang baik di tempat kerjanya. Oleh karena itu kami tambahkan kewirausahaan karena di kurikulum inti itu tidak ada praktiknya, maka kita tambahkan praktik di kewirausahaan karena perlu didemonstrasikan kewirausahaan itu bukan hanya teori saja. Kemudian ada mata kuliah tambahan lagi, mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan 2 SKS. Ini perlu dulu mungkin tingkat 2, 3 sudah ya, tingkat 1 nanti ditempatkannya di semester akhir ya. Tapi yang lain sudah. Ini juga sama tujuannya untuk mengenal sistem yang dipakai di rumah sakit dalam interaksi dokumentasi antar tim kesehatan di rumah sakit. Sehingga di era 4.0 sekarang penguasaan teknologi informasi, penguasaan internet dan lain itu menjadi mutlak harus dikuasai oleh mahasiswa. Kami percaya generasi milenial pasti semua melek ya dengan teknologi informasi karena setiap saat tangannya, tasnya tidak lepas dari HP yang di dalamnya ada, kalau yang ada kuotanya ya Pak ya, bisa selalu membuka informasi ya lewat internet tersebut. Mudah-mudahan mahasiswa pun
nanti bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru menggunakan sistem teknologi informasi tersebut. Kemudian yang terakhir di unggulan global ini kita siapkan juga keperawatan komunitas di semester 5 kalau tingkat 3 ya, nanti semester sekarang. Keperawatan komunitas yang di dalamnya membahas tentang puskesmas, karena banyak alumni kita yang bekerja di puskesmas, tentang posyandu, tentang desa siaga, ya itu perlu dikuasai. Kalau yang bekerja nanti di tempat tinggalnya masing-masing itu perlu dikuasai, karena sehari-hari kita akan praktek di puskesmas, masuk posyandu, memahami desa siaga. Bahkan tadi pagi saya buka WA dari grup alumni, ada kerjasama MOU antara PPNI dengan Departemen Dalam Negeri untuk menempatkan perawat satu desa satu perawat. Mudah-mudahan ini bisa diambil peluang ini oleh alumni semua nanti ya, oleh perawat. Kalau dulu kita mendengar kebijakan satu desa satu bidan, satu desa satu bidan, sekarang ada program kerjasama antara PPNI pusat dengan Departemen Dalam Negeri, satu desa satu perawat. Nah, oleh karena itu strategi menempatkan mata kuliah komunitas itu menurut saya sangat urgent, sangat penting menangkap peluang ini ya. Kemudian juga ada home care di komunitas itu, tetapi home care-nya kita fokus di home care KMB sesuai dengan visi unggulan yang tadi ya. Home care KMB dengan fokus di keperawatan luka. Jadi nanti ada penugasan-penugasan khusus, ada praktek-praktek khusus, mahasiswa mencari kasus-kasus keperawatan luka di komunitas. Ada yang di klinik, ada yang di komunitas nanti perawatan luka. Jadi kalau yang di komunitas nanti disalurkan melalui kebijakan home care yang sudah disetujui dan sudah digulirkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan yang satunya di klinik, itu kalau di klinik sudah biasa ya. Jadi peluang itu kita ambil juga, peluang home care keperawatan luka di rumah. Oke ya, sehingga nanti akan dibekali bagaimana merawat yang baik ya, yang cepat, yang murah ya, dan hasilnya memuaskan klien-klien kita. Nah, itu gambaran sekilas tentang visi yang harus kita capai bersama-sama selama 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan visi ini bisa kita wujudkan dan target-target akademik bisa kita capai. Untuk kurikulum ini, karena sekarang sudah terjadi perubahan kebijakan di pemerintah berkaitan dengan kelulusan mahasiswa, ya, kami informasikan bahwa tingkat 3 yang sekarang belum bisa dinyatakan lulus. Kenapa? Karena sekarang kebijakannya kelulusan ditentukan bukan hanya oleh hasil akademik selama 6 semester, tetapi juga ditentukan oleh hasil uji kompetensi. Sehingga kelulusannya ditentukan oleh gabungan nilai transkrip dari semester 1 sampai 6 dengan nilai uji kompetensi. Sehingga kakak kelas yang sekarang menunggu hasil uji kompetensi baru nanti bisa dinyatakan lulus dan bisa diwisuda. Nah, oleh karena itu, kepada seluruh mahasiswa tingkat 3 yang sebentar lagi sampai ke sana, tingkat 2 dan tingkat 1, mohon dipersiapkan dari sekarang, sistemnya makin teratur, makin tertib, persyaratannya makin berat, sehingga perlu persiapan yang juga makin baik dari kita. Ya. Tapi kita juga sudah menyiapkan strategi-strategi untuk bisa memenuhi target-target tersebut. Oke, sedikit lagi berkaitan dengan jadwal mata kuliah.
untuk tingkat 2-3 settingannya itu seperti yang sudah dilalui untuk tingkat 3 kemarin. Tingkat 2 mungkin pertama, jadi sistem blok. Yang 14 minggu itu kita tidak menggunakan 14 minggu untuk di kelas dan di lab saja, tetapi 14 minggu itu dipakai ya di kelas, teori, lab, dan di klinik. Oleh karena itu maka di lab dan di kelasnya dipadatkan selama 7 minggu. Dan 7 minggu berikutnya di klinik dan di lapangan. Oleh karena itu mohon perhatikan kepada seluruh mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, jangan sekali-kali bolos di perkuliahan, karena bolos sekali berarti Anda bolos berikutnya sudah tidak memenuhi syarat untuk bisa ikut UTS UAS. Mungkin bisa ikut dengan persyaratan, ya, dengan persyarat tidak bisa langsung lolos. Oleh karena itu perhatikan kehadirannya. Nanti proses pembelajarannya secara komprehensif dan sistematis. Secara sistematis dan komprehensif, mulai dari teori dulu, nanti dihabiskan oleh teori dulu oleh dosen-dosen itu, mungkin sebagiannya melalui Zoom karena memang kondisinya seperti ini. Nanti setelah pasca masuk ke kampus bisa kita jalankan melalui offline. Kemudian setelah teori selesai baru bisa laboratorium, kemudian ujian akhir semester, baru nanti masuk ke klinik. Itu ya, mohon sekali lagi kehadirannya diperhatikan karena ini sistemnya sistem blok. Ya, itu saja dari saya. Nanti ada diskusi, kalau ada yang belum jelas saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami garis besar program kita dan bisa sama-sama kita berikhtiar untuk mewujudkan visi program studi tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Pak Wakil Ketua 2, Pak Nur Hidayat, SKM MMKes. Terima kasih Bapak Kaprodi D3 Keperawatan sudah menjelaskan program perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Selanjutnya, penjelasan administrasi keuangan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 2 kepada yang terhormat Bapak Nur Hidayat, SKM MMKes. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar ya, Beris? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabadu. Yang saya hormati Kaprodi, Sekrodi, dosen dan seluruh mahasiswa D3 Perawat yang kami hormati. Pertama, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke tahun akademik 2021-2022. Di awal proses akademik ini saya kira banyak hal yang harus kita sampaikan pada teman-teman mahasiswa. Hakikatnya Allah yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, sehat ya pada diri kita senantiasa bertemu pada saat ini. Salawat dan salam marilah kita tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman mahasiswa, bahwa dalam kaitan proses awal kegiatan akademik, saya kira ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan proses administrasi. Untuk masuk ke setiap akademik, baik di semester ganjil maupun genap, saya kira Anda sudah tahu semua bagaimana mekanisme proses. Yang perlu diketahui bahwa dalam kaitan dengan Anda masuk ke semester ganjil maupun genap, itu ada sistem yang Anda harus diikuti. Kita sudah ada SIMAK, ya, sistem informasi akademik maupun keuangan. Itu ketika Anda mau aktif di semester, baik ganjil maupun genap, harap mengambil KRSA. Ambil aja dulu, karena ketika Anda mengambil, maka Anda sudah mendaftar. Ya, walaupun belum bayaran.
Ya, walaupun Anda belum bayar, karena proses awalnya adalah mengambil KRS, bukan membayar. Ya. Nah, setelah Anda mengambil KRS, disimak, maka akan muncul tagihan. Ya. Dan itu sekaligus menjadi proses pendaftaran awal untuk proses semester ini. Karena ketika teman-teman mahasiswa tidak mengambil KRS, disimak, maka nanti nggak ada database di kita, di IT kita, bahwa Anda terdaftar di semester ini. Ya. Jadi kami mohon untuk teman-teman semua, ambil aja dulu walaupun Anda belum bayar. Jadi ambil, nah nanti dari situ akan muncul bagaimana registrasi keuangan. Itu satu. Nah sekarang datanya masih di angka 60%. Jadi mohon untuk bisa diikuti proses sistem yang kita miliki. Yang kedua, seperti biasa, KRS itu bisa di print out atau di upload atau di approve oleh PA. Itu ada mekanisme yang harus diikuti. Ya, di antaranya adalah Anda terbebas dari biaya piutang. Jadi ketika sudah ambil KRS, begitu Anda mau masuk ke proses KRS untuk di-approve oleh PA, maka di situ ada registrasi. Biaya registrasi saya kira sudah kita sampaikan. Kecuali tak ada tambahan, bukan tambahan, jadi ada di tingkat 3 itu tertulis di surat itu untuk PKMB di semester genap, semester 6. Ternyata programnya semester 5, gitu aja. Ya, jadi teman-teman tingkat 3 ada tambahan nanti untuk kegiatan PKMD, jadi tidak di semester 6. Nah, ketika Anda sudah lunas registrasi, saya kira akan mudah begitu selanjutnya. Ya, tinggal di-approve, nanti masuk ke learning, ya, termasuk ke absensi. Ya, nanti teman-teman Anda terdaftar di absensi kelasnya masing-masing. Ya. Di kelasnya masing-masing. Nah itu untuk supaya apa? Supaya biar Anda terdaftar secara tertib dari sistem yang kita miliki. Berapa biaya yang harus dibayar? Saya kira sudah ada tertulis melalui surat ke orang tua maupun disimak. Ya. Jadi mohon diikuti proses administrasinya supaya mempermudah Anda dalam proses selanjutnya. Karena ketika tidak tercantum di absensi, maka saya kira itu kategorinya adalah Anda tidak terdaftar di semester ini. Ketika Anda tidak terdaftar semester ini, maka saya kira untuk proses selanjutnya Anda dikatakan cuti. Kalau tidak ada keterangan, saya kira Anda mungkin keluar. Nah ini yang harus diikuti. Nah apabila ada teman-teman atau keluarga atau orang tua yang belum bisa bayar, kita kan batas akhirnya hari ini sebetulnya hari Sabtu, ya, untuk biaya registrasi semester ganjil. Nah, kita beri kesempatan pada teman-teman untuk biaya registrasi itu tambah waktu 3 hari ke depan. Jadi Senin, Selasa, dan Rabu. Jadi kita ngasih waktu kelonggaran sampai 3 hari ke depan. Sebentar ya. Itu di mana? Oh ya, ada. Ayah Wedi. Orang dia ngadir anu sanggo rame. Ya udah, ya. PKD-nya. Di ruangan. Yuk. Ya. Oke, kita lanjut. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa bayar, kita kasih kesempatan 3 hari ke depan, hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Dan KRS bisa Anda proses. Nah, ada hal-hal yang saya kira kita juga mentoleransi bagi orang tua yang belum bisa bayar. Nah, sebetulnya kalau Anda mengikuti, saya kira nggak ada masalah. Tinggal Anda bayar, selesai. Anda bayar, KRS selesai. Cuma bagi teman-teman yang seandainya
tidak bisa membayar pada saat ini sampai dikasih waktu 3 hari, kita kasih kesempatan 3 hari ke depan Senin, Selasa, Rabu untuk berkomunikasi dengan PA-nya masing-masing. Ya. Berapa toleransi yang kita berikan, yaitu di angka 2 juta. Jadi kalau Anda masih punya utang 2 juta, bisa ditoleransi. Bentuknya apa? Bentuknya adalah perjanjian. Jadi kalau misalnya Anda punya sekarang pembayarannya 6 juta, biaya pendidikan pada saat ini Anda bayar 4 juta, yang 2 juta belum bisa bayar, maka itu ada toleransi. Oh, Bu Gun, PA, tinggal ya, 1 juta dulu. untuk perjanjian, nanti perjanjian itu tidak akan lebih dari bulan September. Tidak, batas akhirnya adalah tanggal 30 September. Ya, bagi semua tingkat 1, 2, maupun 3, saya kira toleransi ini berlaku bagi semua mahasiswa di periode 3 perawat berkenan, dan kita memahami bahwa teman-teman orang tua kalau seandainya belum bisa membayar secara lunas. Jadi silakan diproses nanti lewat PA seperti biasa, dan nanti tanda tangan Kaprodi, dan nanti ujungnya adalah di bidang 2. Nah, itu semua dalam rangka untuk supaya memberikan kesempatan dan sekaligus tertib administrasi bagi seluruh mahasiswa, terutama dari 3 perawat, untuk bisa mengikuti alur secara administratif, karena nanti akan berpengaruh juga terhadap proses akademik yang Anda akan ikuti. Ya, saya kira itu untuk proses registrasi pembayaran, dan perlu kami sampaikan bahwa kita mencoba untuk asrama itu kita mengevaluasi sampai saat ini, ya. Dan hasil evaluasi mahasiswa baru masuk asrama, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan saya kira untuk saat ini, nanti informasinya akan kita sampaikan secara resmi kapan Anda bisa masuk asrama. Ya, Insya Allah nanti ada kabar di akhir September. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan awal Oktober Anda sudah bisa masuk asrama. Cuma nanti ada kebijakannya apakah bertahap, ya. Bertahap itu tidak semua masuk dulu karena kan ada batasan 50%, sehingga nanti apa tingkat 1 dulu, tingkat 2 dulu, atau tingkat 3 dulu, nanti lihat dengan akademik, sehingga nanti ada informasi lebih lanjut secara resmi ketika Anda boleh masuk asrama. Ya, dengan ketentuan berlaku kalau ketika Anda masuk asrama. Kalau misal 1 bulan, berarti biayanya ada tambahan untuk biaya makan. Saya kira itu Pak Ketua Prodi dan Sekprodi, hal-hal yang berkaitan dengan teknis, saya kira bisa diproses di Prodi melalui PA-nya masing-masing. Yang jelas kita paham bahwa untuk proses administrasi keuangan, maka ada toleransi untuk bisa perjanjian tidak lebih dari 2 juta, jadi 2 juta ke bawah, dan maksimal untuk proses pembayaran perjanjian itu sampai tanggal 30 September. Terima kasih, mohon maaf. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua 2, Bapak Nur Hidayat SKM MMKes, yang telah menjelaskan prosedur pembiayaan ataupun administrasi dan keuangan. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, masuk ke acara selanjutnya kita masuk ke acara pembagian tugas dan struktur kelas yang akan dipandu langsung oleh Bapak Henry Setiawan, Eskapnes MSI Med. Ya, waktu dan tempat disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat terbatas dan untuk tingkat 1 akan wajib mengikuti penutupan kegiatan Mastama, jadi saya akan singkat beberapa hal. Pertama adalah tentang informasi unit kemahasiswaan baru. Untuk teman-teman yang ada di organisasi kemahasiswaan, baik di DPM, BEM, dan SEMA, saya berharap nanti bisa terjalin kerjasama dengan tim kemahasiswaan di Prodi, apalagi yang terkhusus di SEMA, ya. Komunikasi yang bagus dengan SEMA, dengan kemahasiswaan itu akan tercipta organisasi yang kuat gitu loh. Ada karya,
ada bukti nyata. Tapi kalau komunikasinya tidak jalan, nanti tidak akan ada kerja yang nyata. Dan saat ini saya informasikan untuk tingkat 2 dan tingkat 3 bahwa kemahasiswaan yang baru sudah diserahkan kepada Pak Dadi Hamdani. Ya, jadi saya tidak lagi di kemahasiswaan. Urusan beasiswa, urusan organisasi SEMA, BEM dan lain sebagainya adalah koordinasinya dengan Pak Dadi nanti. Jadi mohon membangun koordinasi. Ketua BEM Rapi, kemudian Ketua SEMA Firda, mohon untuk segera membuat pertemuan dengan seluruh tim, nanti undang Pak Dadi, pengen apa Pak Dadi dengan organisasi SEMA maupun BEM. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, terkait dengan perawat tadi yang go internasional, kita sudah banyak alumni, terutama yang di Jepang, kemudian ada yang di Qatar, Arab Saudi, di Taiwan. Pada prinsipnya sebetulnya setelah teman-teman lulus, nanti teman-teman bisa mendaftar bahasa terlebih dahulu. Ini tidak ada masalah. Artinya setelah lulus mereka daftar persiapan bahasa, kemudian mereka langsung berangkat ke negara tujuan. Dan sampai hari ini luar biasa ya, mereka tidak hanya sebatas bekerja, tapi diberikan kesempatan untuk sekolah. Jadi selain mereka bekerja di sana, misalnya ada Ade Resti alumni 2018, selain bekerja mereka juga bersekolah S1 dan dibiayai lagi gitu ya oleh pihak yang membawanya ke sana, perusahaan yang membawanya ke sana. Jadi itu untuk persiapan keberangkatan terkait dengan perawat go internasional. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, insya Allah kita ingin alumni-alumni kita itu banyak yang kuliah di negara lain ya, di dunia lain. Kemudian untuk manajemen kelas, ini untuk tingkat 1 mungkin ya, kalau untuk tingkat 2, tingkat 3 sudah ada gitu ya. Untuk tingkat 1 segera dibuat ketua kelasnya, baik kelas A maupun kelas B, kemudian sekretaris dan bendaharanya. Nomor induk masih berproses, kemudian dosen wali masih berproses. Sehingga teman-teman yang akan mengambil KRS mohon bersabar ya, tidak perlu rusuh-rusuh. Karena ini juga masih berproses, apalagi setelah ada penyesuaian hasil dari workshop kurikulum. Sehingga tenang, tidak perlu khawatir, nanti setelah semuanya sistem beres akan diumumkan oleh Papega sebagai penanggung jawab KRS untuk teman-teman bisa download ya dan meminta approve dari para dosen walinya. Kemudian untuk masuk asrama tanggal 3 ya, tanggal 4 sudah mulai perkuliahan secara online. Kenapa secara online? Informasinya adalah bahwa dengan alasan meminimalisir KIPI gitu ya, efek samping dari vaksin. Walaupun mudah-mudahan ini tidak ada yang kena efek samping yang buruk ya dari vaksin ini. Kalau menambah nafsu makan kan itu efek samping gitu ya, itu efek depan. Kemudian pemilihan SIPEN ya, pemilihan SIPEN setiap mata kuliah nih tingkat 1 ya. Kalau tingkat 2, tingkat 3 kan udah biasa. Setiap mata kuliah wajib ada penanggung jawab SIPEN-nya, seksi pendidikan. Jadi selain ketua, sekretaris, bendahara kelas, ada SIPEN. SIPEN itu setiap dosen punya SIPEN-nya. Misalnya, saya ngajar mata kuliah ilmu biomedik dasar untuk tingkat 1. Saya dosennya 3, saya, Bu Mei, sama Pak Asep Gunawan. Maka harus menunjuk 3 orang untuk mata kuliah saya, bertanggung jawab untuk menghubungi, bertanggung jawab untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Jadi misalnya saya nih, siapa sih pennya? Kalau tingkat 1 misalnya yang saya kenal siapa ya? Enggak. Haikal misalnya, Haikal. Nah, ada Haikal, misalnya itu MC si pen saya. Nah, maka Haikal selalu akan berhubungan dengan saya ya, berkomunikasi maksudnya ya. Jadi akan selalu berkomunikasi dengan saya terkait jadwal, terkait dan lain sebagainya ya. Jadi semua dosen wajib ada SIPEN-nya. Nanti ketika jadwal hubungi oleh SIPEN-nya. Pak, kalau ada bentrok gimana? Ini mau masuk, hubungi kepala unit akademik, Ibu Haji Ade ya. Bu Haji Ade nanti akan mengkoordinasikan dengan para dosen kalau misalnya dosennya ada yang bentrok, tawuran. Bukan ya, bentrok waktu ya. Kalau bentrok waktu nanti komunikasikan Bu Haji Ade, nanti Bu Haji Ade yang mengkomunikasikan Pak dosennya. Saya rasa itu informasinya tambahannya. Gimana? Ya, untuk nomor HP tiap dosen nanti silahkan saja tanya ya, kemana nanyanya.
ya boleh ke Pak Dadi. Pak Dadi ada di grup ya, karena dia sebagai kepala unit kemahasiswaan ada di grupnya. Tanyakan ya ke Pak Dadi nomor HP sama nomor rekeningnya. Barangkali mau transfer ya. Oke, saya rasa itu. Thank you so much. Untuk tingkat 3 siap-siap ya, kita akan berjuang bersama. Allah asip. Untuk kegiatan penelitian, karena saya ngajar di metodologi penelitian, nanti kita ada project harus publikasi rame-rame nanti di akhir ya. Jadi target akhir dari metodologi penelitian nanti kita akan publikasi dan akan dibagi dosen pembimbingnya sekaligus ya. Dosen pembimbing publikasi maksudnya ya. Kalau untuk yang studi kasus nanti di akhir itu nanti semester depan. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat dengan tenang ya menjelang hari Minggu ini. Nanti hari Senin kita sudah mulai bisa berkoordinasi untuk kegiatan perkuliahan pertama ya. Sekaligus juga sambil ngurus KRS kalau sudah jadi ya. Tapi kalau belum jadi ya kuliah aja dulu ya. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Henry Setiawan, Stafnus FIMED ya, yang telah memandu untuk pembagian struktur kelas ya. Jelas sekali mungkin insya Allah ya. Bagi tingkat 1 apabila ada yang ingin ditanyakan ya boleh nanti bertanya. Nah tingkat 2, tingkat 3 juga sama ya, walaupun sudah terbiasa ya dengan pembuatan struktur kelas ya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab ya. 1 termin aja ya untuk 3 penanya, dan silahkan bertanya kepada siapapun ya, mau kepada Bapak Kaprodi ataupun kepada kami semua ya. Silahkan sebutkan nama, asal tingkat berapa ya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silahkan. Assalamualaikum. Mohon videonya semuanya diaktifkan ya. Jika terkendala dengan sinyal, boleh pertanyaannya dicatat atau ditulis di ruang chat ya, di chat room, silakan. Atau mungkin tidak ada yang mau bertanya, sudah paham semua, sudah jelas ya. Oh ya, ada satu pertanyaan nih di ruang chat ya. Bu, masuk asrama lagi kapan? Katanya gitu ya. Berdasarkan hasil rapat dengan koordinasi dengan dosen dan struktural kemarin ya, kita belum bisa menentukan kapan masuk asrama, tapi Ketua Stikes berencana akan masuk asrama setelah di bulan Oktober ya, tanggal 3 Oktober insya Allah ya. Karena untuk minggu ini atau untuk bulan ini teman-teman sekalian itu baru selesai vaksin yang kedua, dan efek sampingnya sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu masih belum terbentuk imunitas. Jadi insya Allah di bulan Oktober mudah-mudahan tidak ada kendala ya, kita bisa masuk asrama kembali. Untuk tingkat 1, 2, dan 3. Untuk kuliah sebelum mau dijawab sama Bapak nih, Pak Suhanda boleh. Untuk kuliah ini kuliah masih tetap online di bulan September. Nah, untuk kuliah di bulan September kita masih tetap online ya. Jadi di bulan Oktober setelah masuk asrama, insya Allah kita mulai mencoba untuk offline, ya. Itu kebijakan dari Bapak Ketua Stikes. Fatia Disti ya, ini yang bertanya dari tingkat 1 ya. Namanya ini namanya Wizel Ichen, siapa namanya nama lengkapnya ya? Saya kurang tahu, di tingkat 1 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi aja ya, silakan.
Silakan satu penanya lagi sebelum kita masuk ke acara terakhir ya. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Baik, kita langsung masuk saja ke acara terakhir yaitu, oh ya ada, mohon maaf. Oh ini Pak Andan ya. Bagian kelas ya. Pembagian kelas tingkatnya nanti setelah zuhur ya, perhatian kita. Jadi semua tingkat nanti setelah zuhur, semua tingkat ada sosialisasi lagi untuk penggunaan Zoom, kemudian untuk absensi dan lain sebagainya ya. Nanti setiap tingkat itu ada masing-masing punya Zoom ya, punya link Zoom masing-masing. Tingkat 1 ada 1 Zoom, tingkat 2 1 Zoom, tingkat 3 juga sama. Oke. Nanti lebih jelasnya setelah zuhur dengan Pak Andan ya. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita masuk saja ke acara terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak bidang unit kemahasiswaan kita yang baru ya, Bapak Dadi Hamdani, Eskapnas MKAP. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Pak Henry ya. Saya pengganti beliau di bagian unit kemahasiswaan. Jadi nanti yang berhubungan dengan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kemahasiswaan, tadi yang disampaikan Pak Henry, nanti silahkan berkomunikasi dengan saya. Khususnya untuk mahasiswa baru ya. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak unit kemahasiswaan kita ya, Bapak Dadi Hamdani, Eskapnas MKAP, yang telah membacakan doa, mudah-mudahan doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah selesai kita lewati hingga akhirnya kita berada di penghujung acara penutupan. Baik, kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan selesainya acara ini, maka selesai pula acara sosialisasi program perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Saya sebagai pembawa acara di sini mengaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kaprodi D3 Keperawatan, Bapak Ibu dosen, serta yang kami cintai, mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Keperawatan tingkat 1, 2, dan 3. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan pada saat berlangsungnya acara. Terima kasih. Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.